Di tanah Jawa yang sunyi namun penuh getar gaib, beredar satu nama yang membuat para alim terdiam dan para santri berbisik ketakutan. Mbah Saridin, Syekh Jangkung. Ia bukan raja, bukan bangsawan, tapi ucapannya bisa mengguncang langit batin para wali. Konon, ia pernah berdiri sendirian, menantang Wali Songo, bukan dengan pedang, melainkan dengan rahasia makrifat yang membuat ilmu lahir runtuh seketika. Sebelum cerita ini berlanjut, tekan subscribe dan tuliskan dari mana kamu menyimak kisah ini. Karena tidak semua telinga siap mendengar rahasia para wali. Malam turun perlahan di tanah Pati. Langit gelap membentang seperti kain hitam tanpa hiasan bintang, seolah sengaja menutup cahaya agar manusia belajar meraba dengan batinnya. Di tepi hutan jati yang tua dan sunyi, seorang lelaki bertubuh tinggi jangkung duduk bersila langsung di atas tanah. Pakaian yang dikenakannya sederhana dan lusuh, namun wajahnya bersih, teduh, dan memancarkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal biasa. Dialah Mbah Saridin, sosok yang oleh banyak orang disebut Syekh Jangkung. Ia tidak memiliki pesantren besar, tidak pula dikenal sebagai pemimpin kaum. Namun namanya beredar cepat, menembus batas desa dan kota. Ada yang menyebutnya wali, ada yang menuduhnya sesat, dan ada pula yang hanya berani menyebut namanya dengan suara lirih. Sebab setiap kata yang keluar dari mulutnya seringkali mengguncang keyakinan orang-orang yang merasa sudah sampai. Mbah Saridin membuka mata. Tatapannya lurus ke depan, seolah menembus pepohonan dan malam. Di sekelilingnya, beberapa murid duduk menunduk, menjaga adab dan diam. Mereka tahu, keheningan di sekitar gurunya bukan keheningan kosong, melainkan ruang bagi makna untuk turun. "Guru," ucap salah satu murid dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Banyak orang di luar sana resah. Mereka berkata Mbah terlalu berani. Katanya, Mbah menantang para wali besar di tanah Jawa. Mbah Saridin tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum mengejek, bukan pula senyum orang yang merasa lebih tinggi. Senyum itu seperti orang yang memahami sesuatu, namun tak bisa menjelaskannya dengan kata-kata sederhana. "Aku tidak menantang siapapun," ujarnya pelan. "Aku hanya tidak ingin manusia berhenti di pinggir jalan, lalu mengira sudah sampai." Murid-murid terdiam. Angin malam berembus, menggerakkan daun-daun jati hingga terdengar seperti bisikan zikir yang samar. Mbah Saridin melanjutkan, "Ilmu yang hanya disimpan di kepala akan melahirkan kesombongan. Ilmu yang turun ke hati akan melahirkan ketakutan. Dan ketakutan itulah yang menjaga manusia tetap waras di hadapan Allah." Ucapan itu menyebar dari satu telinga ke telinga lain, dari lisan orang sederhana hingga ke majelis para alim. Banyak yang gusar, banyak yang tersinggung, sebab kalimat-kalimat Syekh Jangkung seolah mengoyak rasa aman mereka yang merasa sudah mapan dalam ilmu. Siapa Saridin itu? Berani-beraninya bicara tentang hakikat di hadapan para wali. Namun ada pula yang memilih diam, lalu merenung panjang di malam hari. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Wali Songo. Di sebuah tempat yang tidak tercatat dalam peta dunia, para wali berkumpul dalam suasana hening. Tidak ada suara keras, tidak ada nada marah, hanya ketenangan yang berat oleh makna. Sunan Kalijaga duduk bersila, memandang jauh seolah melihat perjalanan batin seseorang. Sunan Bonang memutar tasbih perlahan. Setiap putarannya seperti menghitung denyut zaman. Sunan Kudus memejamkan mata, seakan mendengar suara yang tak terdengar oleh yang lain. "Ada getaran aneh di tanah Pati," ujar Sunan Kalijaga akhirnya. "Bukan getaran kesombongan, tapi kegelisahan jiwa yang sedang diuji." Sunan Kudus membuka mata. Tatapannya tajam namun penuh welas. Namun ucapannya berbahaya bagi orang awam. Jika tidak diarahkan, banyak yang bisa tersesat. Sunan Bonang mengangguk pelan. Orang seperti Saridin tidak bisa diuji dengan perdebatan. Ia hanya bisa diuji dengan kejujuran batin. Nama Syekh Jangkung tidak diucapkan dengan nada merendahkan. Para wali paham, ini bukan persoalan siapa yang lebih tinggi. Ini persoalan jalan yang tipis, antara cahaya dan api. Akhirnya Sunan Kalijaga berkata, "Biarkan ia datang. Jika ia benar, ia akan semakin tunduk. Jika ia keliru, ia akan sadar sebelum jauh." Di sisi lain, Mbah Saridin berdiri di tepi sungai yang mengalir tenang. Air memantulkan bayangan tubuhnya yang tinggi dan kurus. Ia menatap bayangan itu lama, lalu berbisik pelan, "Selama aku masih melihat diriku, berarti aku belum selesai." Ia tahu kabar tentang dirinya telah sampai ke para wali.
Ia tahu langkahnya akan dipandang lancang oleh banyak orang. Namun hatinya tidak berguncang. Tidak ada keinginan untuk diakui, tidak pula hasrat untuk menang. Ya Allah, bisiknya lirih. Jika langkah ini salah, luruskan aku. Jika langkah ini benar, lenyapkan aku, agar tidak ada yang tersisa selain kehendak MU. Malam itu ia melangkah menuju sebuah pertemuan yang tak bisa ia hindari. Ia datang tanpa pengikut, tanpa kitab tebal, tanpa jimat. Yang ia bawa hanyalah rasa takut yang jujur kepada Allah. Di sebuah tanah lapang yang sunyi, para wali telah duduk menunggunya. Tidak ada singgasana, tidak ada jarak tinggi dan rendah. Semua duduk sejajar di atas tanah. Mbah Saridin datang, lalu duduk dengan tenang. Ia menunduk hormat secukupnya, tidak berlebihan, tidak pula angkuh. Sunan Kalijaga menatapnya lama. Wahai Saridin, ucapnya lembut. Banyak yang mengatakan engkau berani. Mbah Saridin mengangkat wajahnya perlahan. Jika keberanian itu lahir dari diri, maka itu kesombongan. Jika keberanian itu datang dari Allah, maka itu beban. Sunan Bonang bertanya, untuk apa engkau datang ke hadapan kami? Mbah Saridin menarik napas panjang. Untuk memastikan, apakah aku masih berjalan di jalannya, atau hanya tersesat oleh cahaya yang kupikir kebenaran. Kesunyian turun. Bahkan angin seolah menahan napas. Para wali saling pandang tanpa kata. Mereka mengerti, ini bukan tantangan. Ini pengakuan jiwa yang sedang berdiri di tepi jurang makrifat. Dan sejak malam itu, takdir Syekh Jangkung tak lagi sama. Tanah lapang itu kembali sunyi setelah kalimat terakhir Mbah Saridin menggantung di udara. Tidak ada yang langsung menjawab. Para wali tetap duduk tenang, seolah masing-masing sedang menyelami samudra batinnya sendiri. Malam semakin dalam, dan cahaya bulan muncul samar di balik awan tipis, cukup untuk menampakkan wajah-wajah yang teduh namun penuh wibawa. Sunan Kudus memecah keheningan lebih dulu. Suaranya datar, namun setiap kata terasa seperti ditimbang dengan hati-hati. Jika engkau datang untuk memastikan jalanmu, ujarnya, maka bersiaplah. Tidak semua yang diuji akan keluar dengan pujian. Mbah Saridin menunduk. Aku tidak datang untuk dipuji, jawabnya lirih. Aku datang agar hatiku tidak tertipu oleh perasaanku sendiri. Sunan Bonang memutar tasbihnya lebih cepat, lalu berhenti. Banyak orang berbicara tentang makrifat, katanya. Namun ketika diuji dengan adab, mereka runtuh. Katakan, Saridin, apa yang engkau pahami tentang dirimu sendiri? Mbah Saridin terdiam lama. Murid-murid yang ikut menyaksikan dari kejauhan menahan napas. Mereka tahu, pertanyaan itu bukan soal kata, melainkan soal kejujuran paling dalam. Aku tidak tahu siapa diriku, akhirnya Mbah Saridin berkata. Dan justru ketidaktahuan itulah yang membuatku takut. Beberapa wali saling pandang. Sunan Kalijaga tersenyum samar, namun belum berkata apa-apa. Sunan Kudus kemudian berkata, baik. Jika begitu, ujian pertama bukan tentang ilmu, melainkan tentang dirimu di hadapan manusia. Ia menoleh ke arah Mbah Saridin. Mulai besok, engkau akan tinggal di sebuah desa yang orang-orangnya tidak mengenalmu sebagai orang alim. Mereka akan memperlakukanmu seperti orang biasa, bahkan mungkin hina. Tidak ada yang tahu siapa engkau. Tidak ada yang memanggilmu guru. Apakah engkau sanggup? Mbah Saridin mengangkat wajahnya. Matanya tenang. Jika aku masih membutuhkan dihormati, berarti aku belum layak berjalan. Sunan Bonang mengangguk pelan. Baik, pergilah. Tanpa banyak kata, pertemuan itu selesai. Tidak ada pengumuman. Tidak ada penetapan. Namun sejak malam itu, Syekh Jangkung resmi berada dalam pengawasan para wali. Keesokan harinya, Mbah Saridin berjalan menuju sebuah desa kecil di pinggir sawah. Desa itu sederhana. Rumah-rumah bambu berdiri rapat, dan orang-orang sibuk dengan urusan hidupnya masing-masing. Tak satu pun mengenalnya. Ia datang sebagai orang asing yang tak punya apa-apa. Ia tinggal di gubuk reot milik seorang janda tua. Sebagai gantinya, ia membantu menimba air, membersihkan halaman, dan menggarap ladang kecil. Tidak ada ceramah. Tidak ada nasihat panjang. Jika ditanya, ia hanya menjawab seperlunya. Namun ujian itu segera datang. Suatu sore, beberapa pemuda desa melihat Mbah Saridin sedang duduk diam di bawah pohon. Mereka menertawakannya. Orang tinggi kurus itu kerjaannya cuma melamun, kata salah satu dari mereka. Jangan-jangan pemalas,
sambung yang lain. Kata-kata itu terdengar jelas. Mbah Saridin mendengarnya. Namun ia hanya tersenyum kecil dan menunduk. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penjelasan. Hari demi hari berlalu. Ujian demi ujian datang. Ada yang menghinanya. Ada yang memanfaatkannya. Bahkan suatu malam, ia dituduh mencuri hasil panen. Orang-orang berkumpul. Suara-suara meninggi. Orang asing ini mencurigakan. Usir saja. Mbah Saridin berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada rasa tersinggung. Dalam hatinya, hanya ada satu bisikan. Jangan membela diri jika hatimu masih ingin menang. Ia menunduk dan berkata pelan. Jika dengan mengusirku kalian merasa tenang, aku akan pergi. Orang-orang terdiam. Mereka tidak menyangka jawaban itu. Beberapa merasa bersalah, namun gengsi menahan lidah mereka. Akhirnya Mbah Saridin benar-benar pergi malam itu, berjalan sendirian tanpa tujuan. Dari kejauhan, Sunan Kalijaga memperhatikan semua itu. Tidak terlihat, namun hadir. Dalam hatinya ia berkata, ia lulus ujian pertama, tapi jalan masih panjang. Malam itu, di tengah hutan, Mbah Saridin bersujud lama. Tanah basah oleh embun dan air matanya. Ya Allah, bisiknya. Ternyata membersihkan hati lebih berat daripada menundukkan ilmu. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput, bahwa ilmu makrifat bisa membuat seseorang merasa halus, namun belum tentu rendah. Dan malam itu, sedikit demi sedikit, rasa aku di dalam dirinya mulai retak. Di tempat lain, para wali kembali berkumpul. Sunan Bonang berkata pelan, api dalam dirinya besar. Jika tidak diarahkan, bisa membakar. Sunan Kudus menjawab, namun api itu juga bisa menjadi cahaya, jika ia terus diuji. Sunan Kalijaga menutup pembicaraan dengan satu kalimat, bab berikutnya akan lebih berat. Kita akan menguji bukan kesabarannya, tapi pemahamannya tentang ketaatan. Dan tanpa Mbah Saridin sadari, ujian yang lebih dalam telah menunggunya. Ujian yang akan mengguncang seluruh jalan batinnya dan menentukan apakah ia benar-benar layak berjalan sejajar dengan para wali, atau harus kembali menjadi debu di jalan sunyi. Mbah Saridin berjalan menyusuri hutan tanpa tujuan yang jelas. Malam masih pekat, dan suara binatang malam bersahut-sahutan, namun hatinya justru terasa lebih sunyi daripada sekelilingnya. Setiap langkah seperti mengikis sesuatu di dalam dadanya, rasa ingin dipahami, rasa ingin dibenarkan. Ia menyadari, ujian yang baru saja ia lewati bukanlah tentang hinaan manusia, melainkan tentang ketaatan ketika harga diri diinjak. Ia berhenti di bawah sebuah pohon besar, lalu duduk bersila. Napasnya diatur perlahan. Dalam kesunyian itu, muncul bisikan di dalam hatinya, halus namun menggoda. Engkau diperlakukan tidak adil. Engkau tidak bersalah. Mbah Saridin membuka mata. Diam, gumamnya pelan. Aku tidak ingin menang. Aku ingin selamat. Ia menundukkan kepala, membiarkan bisikan itu berlalu tanpa dilawan, tanpa diikuti. Di saat itulah ia merasakan beban lain turun, bukan dari manusia, melainkan dari perintah yang belum ia pahami sepenuhnya. Keesokan paginya, ia tiba di sebuah surau kecil di pinggir desa lain. Surau itu sepi, hanya seorang tua penjaga yang membersihkan halaman. Mbah Saridin membantu tanpa diminta, menyapu, menimba air, memperbaiki atap bocor. Tidak ada yang tahu siapa dia, dan ia pun tidak ingin dikenal. Menjelang siang, seorang alim muda datang. Pakaian rapi, sorban bersih, tutur katanya tegas. Ia melihat Mbah Saridin lalu bertanya dengan nada meremehkan, "Kau santri dari mana?" Mbah Saridin menjawab jujur, "Aku tidak berasal dari mana-mana." Alim muda itu tersenyum sinis. "Kalau begitu, jangan bicara sembarangan soal agama. Ikuti saja apa yang diajarkan." Mbah Saridin menunduk. "Baik." Hari itu, alim muda tersebut mengajar di surau. Banyak orang berkumpul. Ia menjelaskan hukum-hukum dengan lantang. Benar secara lahir, rapi dalam dalil. Namun ada satu saat, ia berkata dengan nada tinggi, "Siapa yang tidak seperti kita, pasti menyimpang." Kalimat itu menghantam batin Mbah Saridin. Ia tahu, disinilah ujian berikutnya, diam atau berbicara. Jika ia diam, banyak orang bisa salah paham. Jika ia berbicara, egonya bisa muncul. Ia menunduk lebih dalam. "Ya Allah," bisiknya dalam hati,
Jika aku diam karena takut, itu pengecut. Jika aku bicara karena ingin terlihat, itu kesombongan. Tunjukkan jalannya. Saat pengajian selesai, beberapa orang mendekati Mbah Saridin dan bertanya, "Menurutmu bagaimana ajaran tadi?" Ia menjawab singkat, "Baik untuk mereka yang sedang belajar berjalan." Jawaban itu menyebar sampai ke telinga alim muda tadi. Ia tersinggung dan mendatangi Mbah Saridin. "Apa maksudmu?" Mbah Saridin menatapnya dengan wajah tenang. "Tidak semua orang berada di tahap yang sama. Yang sudah bisa berjalan, jangan dipaksa merangkak." Suasana menegang. Orang-orang menahan napas. Alim muda itu marah. "Kau merendahkan ilmu." Mbah Saridin menggeleng pelan. "Tidak, aku hanya takut ilmu menjadi pagar, bukan jembatan." Kata-kata itu membuat beberapa orang terdiam, namun membuat yang lain marah. Keributan hampir terjadi. Saat itulah, seseorang tua yang sedari tadi diam angkat bicara. "Cukup. Jika kata-katanya salah, biarkan Allah yang meluruskannya." Mbah Saridin memilih pergi. Sekali lagi, ia meninggalkan tempat tanpa membela diri. Dan sekali lagi, hatinya terasa lebih ringan. Dari kejauhan, Sunan Kudus memperhatikan. Dalam hatinya ia berkata, ia mulai paham bahwa ketaatan bukan hanya patuh pada perintah, tapi tahu kapan harus menahan diri. Malam itu, Mbah Saridin bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di hadapan cermin besar. Setiap kali ia merasa benar, bayangannya tumbuh semakin tinggi. Setiap kali ia mengalah, bayangannya mengecil. Hingga akhirnya, ia tak melihat apa-apa selain cahaya. Ia terbangun dengan tubuh gemetar. "Selama ini," bisiknya, "aku menantang bayangan, bukan cahaya." Keesokan harinya, seorang utusan datang menemuinya. Tanpa menyebut nama, tanpa penjelasan panjang, utusan itu hanya berkata, "Para wali memanggilmu kembali." Mbah Saridin mengangguk. Tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa takut, hanya kesiapan. Ia tahu, ujian berikutnya tidak lagi tentang kesabaran atau adab di hadapan manusia. Ujian selanjutnya adalah yang paling berbahaya bagi seorang penempuh jalan batin. Ketaatan ketika perintahnya tidak ia pahami. Dan langkahnya menuju pertemuan itu terasa lebih berat, sebab ia sadar, semakin dekat seseorang pada cahaya, semakin tipis jarak antara selamat dan binasa. Mbah Saridin mengikuti utusan itu tanpa banyak tanya. Mereka berjalan menembus kebun, sawah, dan jalan kecil yang jarang dilalui orang. Tidak ada percakapan, hanya langkah yang teratur dan napas yang dijaga. Dalam diam itu, Mbah Saridin merasakan sesuatu yang berbeda dari ujian-ujian sebelumnya. Kali ini, hatinya tidak gelisah. Justru ada rasa waspada yang tenang, seperti orang yang sadar sedang berjalan di tepi jurang dengan mata terbuka. Mereka tiba di sebuah tempat sunyi, lebih sunyi dari yang pernah ia rasakan. Tanah lapang itu dikelilingi pepohonan tua. Angin berputar pelan, seolah menjaga rahasia yang akan dibuka. Para wali telah duduk menunggu, sejajar di atas tanah, tanpa pembatas, tanpa tanda kemuliaan lahir. Mbah Saridin menunduk hormat, lalu duduk. Sunan Kalijaga memandangnya lama, seakan membaca sisa-sisa, aku, yang masih menempel di relung batinnya. "Engkau telah diuji dengan hinaan," ucapnya pelan. "Engkau juga telah diuji dengan kebenaran yang menggoda. Sekarang, ujianmu adalah ketaatan." Sunan Bonang melanjutkan, "Ketaatan bukan ketika perintah itu masuk akal. Ketaatan diuji ketika perintah itu terasa asing bagi logika." Mbah Saridin mengangguk. "Perintahkan," katanya singkat. Sunan Kudus membuka mata dan berkata tegas, "Pergilah ke sebuah tempat ramai. Di sana, engkau harus mengatakan satu kalimat yang akan membuatmu disalahpahami. Engkau tidak boleh menjelaskan. Engkau tidak boleh membela diri. Engkau hanya boleh menjaga hatimu." Mbah Saridin terdiam. Kalimat yang disalahpahami adalah racun bagi orang yang berjalan di jalan makrifat. Sedikit saja niat meluruskan diri, racun itu berubah menjadi pembenaran ego. "Apakah engkau sanggup?" tanya Sunan Kalijaga. Mbah Saridin menunduk dalam. "Jika aku menolak karena takut rusak nama, itu berarti aku masih menyimpan nama." Ia berdiri, lalu pergi. Hari itu pasar sedang ramai. Orang-orang berdesakan. Suara tawar-menawar bercampur tawa dan teriakan. Mbah Saridin berdiri di tengah keramaian, lalu mengucapkan kalimat yang singkat, jelas,
dan berbahaya jika didengar tanpa hati. Tidak semua ibadah mendekatkan, ucapnya lantang. Seperti batu jatuh ke air tenang, kalimat itu menciptakan riak. Orang-orang berhenti. Beberapa mendekat dengan wajah keras. Apa maksudmu? Berani sekali kau bicara begitu. Mbah Saridin diam. Jelaskan, teriak seseorang. Ia tetap diam. Di dalam dadanya, ada gejolak yang ingin keluar, keinginan menjelaskan maksud, keinginan meluruskan niat. Namun ia menahannya. Ia ingat perintah itu bukan untuk benar di mata manusia, melainkan untuk jujur di hadapan Allah. Keributan membesar. Ada yang menuduhnya sesat. Ada yang mengancam akan mengusirnya. Namun Mbah Saridin hanya menunduk, menjaga napasnya agar tidak diikuti oleh amarah atau rasa ingin menang. Di kejauhan, Sunan Bonang menyaksikan. Dalam hatinya ia berbisik, inilah titik paling licin. Akhirnya seseorang tua di pasar berkata lantang, jika ia salah, biarkan Allah yang menilainya. Jangan jadikan pasar tempat memukul batin. Keramaian perlahan bubar. Mbah Saridin berjalan pergi, tubuhnya lelah, namun hatinya jernih. Di tepi sungai, ia berhenti dan duduk. Air mengalir membawa sisa kegaduhan pergi. Ya Allah, bisiknya. Ternyata diam lebih sulit daripada berbicara. Malam itu ia kembali dipanggil. Para wali menunggunya dengan wajah yang sama tenangnya. Tidak ada pujian. Tidak ada celaan. Sunan Kalijaga berkata, engkau hampir jatuh ketika ingin meluruskan diri. Namun engkau menahan. Itu tanda baik. Sunan Kudus menambahkan, mulai saat ini, engkau tidak diuji untuk naik. Engkau diuji untuk tetap rendah. Mbah Saridin menunduk lebih dalam. Aku masih takut, katanya jujur. Takut itu penjaga, jawab Sunan Bonang. Selama takutmu kepada Allah lebih besar daripada takutmu kepada manusia, engkau masih di jalan. Malam semakin dalam. Ujian belum selesai. Namun satu hal telah jelas. Syekh Jangkung tidak lagi berjalan untuk membuktikan apapun. Ia berjalan untuk menghilang dengan selamat, agar yang tersisa hanyalah kehendak Allah yang bekerja melalui langkah-langkah sunyinya. Dan disitulah, tanpa sorak dan tanpa pengakuan, perjalanan batin Mbah Saridin memasuki lapisan yang lebih dalam, tempat sedikit orang berani tinggal, dan lebih sedikit lagi yang mampu kembali. Malam itu Mbah Saridin tidak langsung pulang. Setelah pertemuan dengan para wali, ia memilih berjalan sendirian menyusuri pematang sawah. Bulan menggantung pucat di langit, memantulkan cahaya tipis di permukaan air. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena lelah, tetapi karena kesadaran baru yang perlahan tumbuh. Semakin dalam seseorang berjalan, semakin sedikit tempat untuk berdiri. Ia berhenti, lalu duduk di tepi sawah. Angin menyentuh wajahnya. Dalam diam itu, ia merasakan sesuatu yang selama ini luput. Rasa takut yang murni, bukan takut dihina, bukan takut disalahpahami, melainkan takut jika hatinya kembali mencuri tempat bagi dirinya sendiri. Selama ini, bisiknya lirih. Aku menjaga kata-kata, tapi belum sepenuhnya menjaga rasa. Keesokan harinya, tanpa pemberitahuan, ujian kembali datang. Kali ini bukan dari manusia biasa, melainkan dari orang yang sangat ia hormati. Seorang alim sepuh mendatanginya. Wajahnya tenang, ucapannya lembut, namun kalimat pertamanya langsung menusuk. Saridin, katanya, engkau banyak bicara tentang merendah, tapi caramu berjalan membuat orang menoleh. Itu juga bentuk menonjol. Kalimat itu mengguncang batin Mbah Saridin. Ia ingin menjawab. Ia ingin menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan bukan untuk dikenal. Namun kata-kata para wali terngiang jelas. Ujian kini bukan tentang benar atau salah, tapi tentang ketaatan yang tidak dipahami. Ia menunduk. Jika itu yang tampak, katanya pelan, maka itu kekuranganku. Alim sepuh itu menatapnya lama, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Tidak ada penjelasan, tidak ada pelurusan, hanya meninggalkan luka kecil di hati, luka yang tidak bisa disembuhkan dengan dalil. Hari-hari berikutnya, Mbah Saridin seperti berjalan tanpa pegangan. Setiap kali ia merasa tenang, datang suara yang mempertanyakan. Setiap kali ia merasa salah, datang bisikan yang membenarkan. Disitulah ia sadar, ujian paling berat bukan dari luar, tapi dari dalam. Suatu malam, ia bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah jembatan sempit. Di bawahnya jurang gelap tanpa dasar. Di depannya cahaya terang.
Setiap kali ia melangkah dengan rasa yakin, jembatan itu rapuh. Namun setiap kali ia melangkah dengan rasa takut kepada Allah, pijakannya menguat. Ia terbangun dengan napas terengah. Jadi ini maksudnya, gumamnya. Berjalan bukan dengan keyakinan pada diri, tapi dengan ketergantungan penuh. Keesokan harinya, ia kembali dipanggil. Kali ini hanya Sunan Kalijaga yang menunggunya. Tidak ada wali lain. Tidak ada majelis. Hanya 2 orang duduk di bawah pohon tua. Engkau sudah sampai di batas yang tidak banyak orang lewati, ucap Sunan Kalijaga. Di sini, banyak yang jatuh bukan karena maksiat, tapi karena merasa aman. Mbah Saridin menunduk dalam. Apa yang masih kurang dariku, Sunan? Sunan Kalijaga tersenyum samar. Engkau masih ingin selamat. Kalimat itu membuat dada Mbah Saridin sesak. Orang yang ingin selamat, lanjut Sunan Kalijaga, masih menyimpan diri. Orang yang pasrah, menyerahkan keselamatan itu sendiri. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Mbah Saridin dengan suara gemetar. Pulanglah, jawab Sunan Kalijaga. Hiduplah seperti orang biasa. Jangan ajari siapapun kecuali jika diminta. Jangan tunjukkan apapun kecuali jika diperintah. Jika engkau mampu taat dalam sepi, maka engkau aman dalam ramai. Mbah Saridin bersujud lama. Tanah basah oleh air matanya. Tidak ada rasa kalah, tidak ada rasa menang. Yang ada hanya kelegaan yang perih. Sejak hari itu, Syekh Jangkung menghilang dari pusat pembicaraan. Ia hidup sederhana, bekerja, membantu, dan diam. Namun justru dalam diam itulah, namanya semakin hidup. Bukan karena ia mencarinya, melainkan karena orang-orang merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan setiap kali berada di dekatnya. Dan para wali tahu, ujian terbesar telah dilewati. Ketika seseorang tidak lagi ingin menjadi apa-apa, tapi tetap setia berjalan. Waktu berlalu tanpa penanda. Tidak ada yang tahu pasti berapa lama Mbah Saridin menjalani hidupnya yang baru. Ia tidak lagi berpindah dari desa ke desa membawa kata-kata tajam. Ia tinggal di satu tempat, membantu siapa saja yang membutuhkan, bekerja seperti orang kebanyakan. Pagi menimba air, siang di ladang, malam duduk dia mendengarkan suara alam. Jika ditanya siapa dirinya, ia hanya tersenyum dan menjawab, orang lewat. Namun justru dalam kesederhanaan itu, sesuatu mulai bergerak. Orang-orang merasakan kehadirannya berbeda. Bukan karena ucapan, melainkan karena ketenangan yang menular. Orang yang gelisah menjadi lebih tenang ketika duduk di dekatnya. Orang yang marah menjadi lebih pelan tanpa tahu sebabnya. Ia tidak mengajari, tapi kehadirannya seperti cermin yang membuat orang bercermin sendiri. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan wajah kusut. Ia duduk lama di dekat Mbah Saridin tanpa bicara. Hingga akhirnya ia berkata lirih, "Aku sudah beribadah, tapi hatiku tetap sempit." Mbah Saridin tidak langsung menjawab. Ia menatap sawah di depan mereka, lalu berkata pelan, "Padi yang penuh tidak berdiri tegak." Pemuda itu terdiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti, namun dadanya terasa longgar. Ia pergi tanpa bertanya lagi. Berita tentang lelaki jangkung yang tidak mengajar tapi menenangkan, menyebar pelan. Bukan seperti api, melainkan seperti air yang merembes. Dan sekali lagi, kabar itu sampai ke telinga orang-orang berilmu. Ada yang datang untuk menguji. Ada yang datang untuk membantah. Ada pula yang datang hanya untuk memastikan prasangka mereka benar. Suatu sore, seorang alim yang terkenal dengan keluasan ilmunya mendatangi Mbah Saridin. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Banyak orang mulai mendengarkanmu. Hati-hati, diammu bisa dianggap ajaran." Mbah Saridin menunduk hormat. Jika diamku membuat orang salah, maka salah itu bukan dari diam, tapi dari hatinya. Alim itu tersenyum tipis. "Kau masih berani menjawab?" Mbah Saridin mengangguk pelan. "Jika aku diam ketika harus jujur, itu juga bentuk kebohongan." Jawaban itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat sang alim terdiam lama. Ia akhirnya pergi tanpa kata. Dan Mbah Saridin kembali pada pekerjaannya, seolah pertemuan itu tidak meninggalkan bekas apapun. Namun malam itu, saat ia duduk sendirian, hatinya kembali diuji. Muncul rasa halus yang berbahaya, rasa bahwa ia telah berhasil menjaga diri, rasa bahwa ia kini lebih aman dari sebelumnya. Ia segera tersadar. "Ini lebih halus dari kesombongan," bisiknya.
Ini merasa selamat. Ia bangkit dan bersujud lama. Ya Allah, ucapnya dengan suara nyaris tak terdengar. Jika aku masih merasa aman, berarti aku belum aman. Jangan lepaskan aku dari penjagaan MU. Pada saat yang sama, para wali kembali berkumpul. Tidak semua hadir. Cukup mereka yang memahami lapisan terdalam perjalanan batin. Sunan Kalijaga berkata pelan. Ia mulai diuji dengan pengaruh. Sunan Kudus mengangguk. Ini tahap paling sunyi. Tidak ada larangan jelas. Tidak ada perintah keras. Hanya rasa. Sunan Bonang menutup mata. Jika ia lolos, ia tidak akan menjadi pemimpin. Ia akan menjadi penyangga. Hari berikutnya, Mbah Saridin mendapat perintah terakhir. Bukan melalui utusan, bukan pula melalui kata. Perintah itu datang sebagai dorongan kuat di dalam hati. Meninggalkan tempat itu tanpa pamit. Ia mengerti. Tidak semua perpisahan perlu dijelaskan. Maka sebelum fajar, ia pergi. Tidak membawa apa-apa. Tidak meninggalkan pesan. Beberapa orang mencarinya. Tidak menemukannya. Sebagian kecewa. Sebagian bertanya-tanya. Namun ada yang berkata, justru karena ia pergi, aku belajar tidak bergantung. Di suatu tempat yang jauh, Mbah Saridin berjalan lagi sendirian. Kali ini langkahnya ringan. Tidak ada tujuan besar. Tidak ada misi. Ia hanya berjalan karena diperjalankan. Dan di sanalah, tanpa pengumuman dan tanpa gelar, Syekh Jangkung benar-benar menempuh jalan para penjaga rahasia. Hadir tanpa ingin terlihat, berpengaruh tanpa ingin diikuti, dan hidup tanpa ingin dikenang. Namun justru dari jalan itulah, namanya tak pernah benar-benar hilang dari tanah Jawa.